Pertama, RMI hadir di Jogja hari ini. Sebetulnya saya kepingin menghadirkan lomba yang lain, khususnya di Jogja dan seputaran. Sudah banyak lomba-lomba dengan sistem G24, ya kan, sekarang baru menjamur. Tapi biasanya dengan event-event eksklusif seperti itu, mereka memfasilitasi kalangan menengah ke atas dengan tiket-tiket mahal, dengan tiket-tiket jutaan. Nah, yang bisa main di situ kan kalangan-kalangan tertentu. Nah, dengan keprihatinan itu, makanya saya mencoba memberanikan diri membuat event sejenis, tapi dengan konsep saya sengaja memfasilitasi teman-teman akar rumput menengah ke bawah dengan tiket yang terjangkau dengan sistem G24. Ya. Jadi kita aplikasikan di sini, walaupun secara teknologi kita tidak menggunakan teknologi, tetap kita menggunakan manual. Langkah juri kerjanya lebih rapi, lebih tertata. Tidak ada bahasanya burung tidak terpantau di sini, karena pantauan juri merata, semua sudut pasti terpantau. Itu salah satunya. Alhamdulillah secara keseluruhan saya melihat kinerja juri, alhamdulillah mereka bisa menjalankan aplikasi dari Viking Arena dengan saya bilang sempurna. Sama sekali tidak ada komplain hari ini. Dan saya mendapat apresiasi dari beberapa pemain. Saya diselamat, Om, hari ini luar biasa, penilaiannya bagus ya. Beberapa pemain langsung itu menyalami saya. Oh, gitu. Artinya itu suatu kebanggaan saya. Artinya saya sudah tidak melihat bahwa ini lomba ini mau sepi, mau rame, mau rugi, mau untung, itu saya sudah nggak melihat itu. Yang penting artinya penjurian kita dari RGN bisa diterima di teman-teman peserta. Harapan saya suatu ketika nanti saya bikin event lagi dengan sistem apa yang saya jalankan hari ini, saya harap mungkin kita istilahnya ngunduh hari ini yang kita terekam bisa diterima. Artinya ketika kita bikin event lagi, harapan saya juga bisa diterima kembali. Cara teknis bisa diterangkan, Pak Edo? Siap. Dan sistem penjurian yang kita jalankan pun saya mengaplikasikan sistem yang ada di Viking Arena Bandung. Jadi lomba hari ini kita terapkan seperti yang Pak Ben tadi bilang, sistem penilaian dari Viking Arena. Jadi sistem ya, terlepas itu kita tidak menggunakan teknologinya, tapi kita menggunakan sistem yang sama persis dengan apa yang kami lakukan di Viking Arena. Jadi sistem 24G menggunakan 4 juri tanpa korlap. Korlap hanya bersifat monitoring dan pergerakan langkah juri, pengaturan pergerakan langkah juri. Untuk langkah, yang pertama yang saya akan bahas langkah dulu. Yang pertama langkah. Langkah ini juri kita batasi dengan 4 blok, masing-masing blok 1 juri. Dan blok itu dibatasi oleh line. Line ya, ada garis tadi ya. Garis di tengah, line seperti tanda plus itu kalau dilihat dari atas. Iya. Dan juga ada line di pinggir juga, line kotak. Line di tengah itu fungsinya untuk memantau burung di tengah gantangan. Yang line di pinggir fungsinya untuk memantau burung yang ada di ujung-ujung pinggir. Jadi tidak ada istilah tidak terpantau, karena dalam satu pantauan juri itu, juri bisa memantau 6 burung maupun yang di tengah ataupun yang di pinggir. Jadi tidak ada istilah tidak terpantau dengan sistem kami. Untuk pergeseran memang ada 3 aba-aba, siap-siap, geser, dan rolling. Jadi aba-aba siap-siap ini supaya juri ketika mendengar aba-aba siap-siap, juri kembali ke poros tengahnya, poros tengah dari garis plus itu tadi. Nah, pengertian geser dan rolling ini ada supaya tidak jadi pertanyaan ke peserta ya, jadi saya jelaskan di sini. Geser ini adalah asumsinya masih dalam pantauan blok yang sama. Jadi ketika juri geser itu bukan juri pindah blok, tapi juri hanya bergeser posisi dari dalam keluar supaya yang ini bisa memantau yang luar tadi. Ketika rolling itu adalah asumsinya perputaran badan untuk berpindah blok. Jadi pantauannya sudah beda blok. Ya, jadi setiap blok itu kita sekitar 1,5 menit untuk penguasaan masing-masing blok itu. Kemudian pergeseran sampai selesai 8 menit. Nah, 2 menit akhir kita beri juri untuk keleluasaan pergerakan bebas untuk banding-banding pantauan akhir. Ya, banding-banding berdasarkan catatannya. Oh ini. Berikutnya yang kedua adalah sistem penilaian terbuka Viking Arena. Jadi bukan ajuan terbuka tapi penilaian terbuka. Nah, di sini di 24G ini juri kami fasilitasi, kami beri tuntutan untuk memilih burung yang terbaik. Sebelum memilih ajuan terbaik, ajuan konser, memilih
mentok terbaik. Jadi dari 24G ini bisa 5 mentok, bisa 6 mentok, bisa 7 mentok, sedapatnya juri. Jadi kita tidak batasi. Jadi bendera mentok ini adalah bendera yang nanti ya bisa dikerucutkan lagi untuk bendera favorit. Dan itu di sini yang kami lakukan hari ini di sistem King Arena ini yang benar-benar kualitas. Juri tidak bisa nyontoh atau mencontek atau melihat mentok dari teman-teman karena juri sudah menuliskan dulu di papan. Jadi kalau di Viking Arena kita mencet pakai tab sudah langsung ke layar. Karena ini manual, tadi kita pakai sistem nulis dulu di papan, tunjukkan ke peserta, baru menancapkan. Jadi pengertian bendera mentok dan koncer itu berbeda ya. Bendera mentok itu hanya burung kerja awal tengah akhir. Nah, bendera koncer adalah bendera dari burung mentok. Ketika menilai mentok 4 pun belum menjadi acuan itu untuk menjadi juara 1. Karena bisa jadi mentok 4 hanya B semua, acuan B semua. Yang mentok 3 malah acuan A semua. Otomatis kan menang menang yang itu ajuan 3 mentok. Karena itu. koncernya A semua. Saya maksud terbuka di sini dan juri saya jamin tidak akan mencontek antara juri satu dengan juri yang lainnya. Tidak ada komunikasi. Ketika mentok sudah nulis duluan, dihadapkan ke peserta, diberitahu yang saya mentokkan gantangan ini. Nah, berikut penancapan bendera konser sesuai dengan apa yang sudah ditulis di papan. Jadi antara juri satu dan yang lainnya tidak akan mungkin mencontek untuk mentoknya karena sudah dituliskan dulu. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu lagi Mas Busro bahwa event RM ini event yang penuh edukasi. Artinya kita sudah memfasilitasi teman-teman dengan sistem untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan. Satu itu. Yang kedua, sebetulnya harapan saya itu lomba ini bisa teman-teman peserta karena sudah kita sajikan dengan penjurian yang bagus, dengan sistem yang bagus. Harapannya teman-teman, kita memberi edukasi ini ya. Harapannya teman-teman bisa lebih meredam ya teriak-teriak, merasa bunyinya tidak terpantau. Ini kan salah satu edukasi. Harapannya saya ke depan mungkin pendewasaan peserta juga harus segera